Oke, selamat datang di Deep Dive kita lagi. Kali ini kita bakal gali catatan kamu dari buku Feel Good Productivity. Fokusnya di bab 2 ya, soal kekuatan atau power. Nah, misi kita hari ini nih, kita mau coba bongkar gimana sih rasa kendali pribadi sama percaya diri. Ingat ya, bukan kuasa atas orang lain, tapi gimana dua hal itu justru jadi kunci biar kita merasa enak sekaligus produktif. Gitu kan? Betul banget. Dan ini bukan soal, kekuasaan yang mengontrol orang lain, tapi lebih ke dalam diri sendiri. Catatanmu ini kan mulai dengan cerita yang, wah, lumayan bikin penasaran ya. Soal Netflix sama Blockbuster. Ingat kan, dulu Netflix itu hampir aja dijual ke Blockbuster. Tapi ditolak mentah-mentah. Iya, ditolak. Padahal tawarannya kecil banget waktu itu. Terus fast forward 10 tahun kemudian, malah Blockbuster yang tutup. Netflix jadi raja. Menurut sumber ini rahasianya apa sih sebenarnya? Kok bisa gitu? Nah, ini yang menarik dari catatannya. Ternyata kuncinya itu bukan melulu soal teknologi streamingnya loh. Penulis buku ini lebih menyoroti budaya kerjanya Netflix yang dibangun sama Patty McCord, dia Chief Talent Officer-nya waktu itu. Budaya kerja? Gimana tuh maksudnya? Jadi coba bayangin deh, aturan-aturan kaku soal jam kerja, terus jatah libur, itu dihapus semua. Karyawan dikasih otonomi besar. Yang penting target kerjaan tercapai. Gitu aja. Wah, serius? Dihapus gitu aja? Iya. Hasilnya, talenta-talenta terbaik pada mau gabung. Terus, inovasinya jadi meledak-ledak. Nah, ini contoh nyata banget dari konsep power yang kita bahas. Rasa pegang kendali atas kerjaan sendiri. Itu dia. Jadi bukan cuma soal algoritma canggih atau koleksi filmnya ya, tapi justru soal pemberdayaan orang-orang di dalamnya. Ini sudut pandang yang jarang diangkat sih biasanya. Oke. Kalau gitu, power ini kan intinya soal kendali diri sama percaya diri ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa bangun itu dalam diri kita sendiri? Catatanmu ini ngarahin kemana nih? Catatan itu langsung nunjuk ke satu konsep psikologi yang menurutku kuat banget sih. Namanya self-efficacy. Atau kalau mau gampangannya, ya kepercayaan pada kemampuan diri sendiri buat mencapai tujuan. Konsep ini dari Albert Bandura, psikolog terkenal itu. Self-efficacy. Oke. Menurut Bandura, dan ini didukung juga sama riset-riset yang dikutip di catatanmu, tingkat self-efficacy ini pengaruhnya gede banget. Ke performa kerja, ke rasa enjoy pas kerja, bahkan ke seberapa tahan kita hadapi masalah, dan motivasi juga. Wah, kedengerannya masuk akal banget sih. Tapi pertanyaan pentingnya nih, self-efficacy ini tuh bakat lahir atau sesuatu yang beneran bisa kita latih gitu? Menurut sumber ini gimana? Nah, justru itu poin pentingnya. Buku ini, ya berdasarkan catatanmu, itu sangat menekankan kalau self-efficacy itu bisa dilatih. Bukan bakat mati gitu aja. Oh, syukurlah. Gimana caranya? Ada 2 strategi praktis yang ditawarin. Yang pertama, namanya saklar kepercayaan diri. Atau kalau bahasa Inggrisnya, the confidence switch. The confidence switch. Kedengarannya kayak tombol ajaib buat langsung pede gitu ya? Haha, ya hampir. Tapi ini bukan cuma soal ngomong positif ke diri sendiri yang standar kayak, ayo kamu bisa. Lebih dari itu. Penulisnya nyaranin trik yang lebih fisik dan mental. Jadi kita diminta berperilaku seolah-olah kita udah percaya diri. Berperilaku? Maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya berdiri lebih tegak. Terus tatap mata lawan bicara, jangan nunduk. Gunakan gerakan tangan yang lebih tegas pas ngomong. Idenya tuh, tindakan fisik ini bisa kayak menipu otak kita. Atau lebih tepatnya, melatih otak kita biar beneran merasa lebih mampu. Kayak semacam hack fisik buat psikologi kita gitu. Wah, menarik banget. Jadi kayak sedikit fake it till you make it. Tapi ini ada dasar psikologisnya ya, bukan sekedar pura-pura kosong. Oke. Terus strategi kedua apa? Strategi kedua, namanya metode modal sosial atau the social model method. Ini akarnya dari temuan Bandura juga, soal yang namanya vicarious mastery experiences. Agak teknis ya istilahnya. Iya, vicarious mastery experiences. Apaan tuh artinya? Bisa dijelasin lebih simpel? Intinya sih sederhana aja. Kita itu belajar dan bangun keyakinan dengan cara ngelihat keberhasilan orang lain. Terutama orang yang mirip sama kita, atau yang kita kagumi gitu. Oh, jadi kayak belajar dari contoh. Betul. Makanya, catatanmu itu nyaranin kita buat secara aktif menyerap inspirasi. Misalnya, baca biografi orang sukses di bidang yang kamu geluti, dengerin wawancara para ahli,
atau tonton video role model yang relevan sama tujuanmu. Jadi nggak cuma sekedar kagum, wah hebat ya, dia gitu. Nah, itu dia. Bukan cuma kagum sesaat, tapi lebih ke membangun narasi di kepala kita sendiri. Kayak, oh kalau dia bisa lewatin tantangan X dengan strategi Y, mungkin aku juga bisa nih coba terapin sesuatu yang mirip. Jadi kita analisis prosesnya. Oke. Jadi ini bukan motivasi pasif yang cuma bikin semangat sebentar, tapi kita aktif menganalisis gimana sih caranya mereka bisa berhasil, semacam nyari blueprint sukses dari orang lain buat kita adaptasi. Gitu ya? Sesaat, tapi secara konkret, ini bantu membangun fondasi keyakinan kita. Lewat contoh nyata dan belajar dari proses yang orang lain udah lalui, kita jadi lihat bukti kalau hal itu tuh bisa dilakukan. Oke deh. Jadi kalau kita simpulkan secara singkat dari bagian sumber yang kita bedah ini ya, power dalam konteks produktivitas yang bikin feel good itu ternyata datangnya dari dalam diri. Dari rasa kendali dan percaya diri kita. Dan kabar baiknya, ini bisa dilatih. Iya, itu yang penting. Bisa dilatih. 2 cara praktis dari catatanmu tadi. Pertama, pakai confidence switch, itu kombinasi ngomong positif ke diri sendiri sama bahasa tubuh yang meyakinkan. Kedua, terapkan social model method. Maksudnya, secara aktif belajar dan menginternalisasi strategi sukses orang lain. Intinya sih, kamu bisa kok ngambil alih kendali atas tingkat PD kamu sendiri. Betul, dan ini mungkin ya bisa memunculkan satu pertanyaan buat refleksi. Nih, buat kamu yang dengerin, yang dibangun dari materi ini. Coba deh renungkan. Seberapa sering sih kamu secara sadar nggak cuman melihat contoh kesuksesan orang lain di sekitar kamu sebagai inspirasi sesaat aja, tapi kamu benar-benar mengurainya, menganalisisnya, terus menginternalisasinya jadi semacam panduan nyata buat membangun keyakinan pada kemampuanmu sendiri. Terutama pas kamu lagi hadapi tantangan spesifikmu. Pertanyaan yang bagus banget tuh buat direnungkan lebih lanjut. Oke deh, sekian dulu ya deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Halo. Oke, kali ini kita lanjut ya bongkar catatan Anda soal bab 2, Feel Good Productivity. Fokusnya sekarang ke bagian kedua nih, kekuatan atau power. Iya, betul. Kita mau gali strategi praktisnya buat ningkatin skill sama rasa punya kendali gitu ya, otonomi. Misinya masih sama, dapat intisari paling oke biar Anda makin berdaya di kerjaan, di hidup di mana aja. Sip. Nah, sumber Anda itu intinya menyoroti 2 fondasi utama buat bangun rasa power ini. Pertama, enactive mastery. Ini kayak penguasaan lewat praktik langsung gitu, ngembangin kemampuan. Kedua, autonomi. Rasa punya kendali atas pilihan kita sendiri. Kita lihat deh gimana cara praktisnya. Oke, siap. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, pengembangan keterampilan. Di catatan Anda itu ada 2 pendekatan yang wah menarik nih. Pertama, pendekatan Shoshin, pikiran pemula. Ah iya, Shoshin. Ini konsep Zen Buddha kan ya? Kayaknya kok nantang ego banget ya? Banget. Idenya itu kita dekati tugas, apapun itu, dengan rasa ingin tahu. Murni. Kayak baru pertama kali lihat, tanpa mikir, ini sih udah tahu. Jadi bukan cuma soal sikap ya? Bukan cuma sikap. Justru ini soal tindakan nyata. Misalnya, berani nanya hal-hal yang kelihatannya simpel. Atau dengerin masukan, bener-bener dengerin, tanpa langsung, defensif gitu. Oh iya. Biar egonya nggak ngehalangin belajar ya? Tepat, insight-nya di situ. Keterbukaan radikal ini justru bikin kita belajar lebih cepat. Oke, Shoshin. Terus yang kedua, efek protege. Ini maksudnya gimana? Kok bisa ngajarin orang lain malah bikin kita jadi lebih paham? Nah, ini dia. Ini insight penting banget. Cara tercepat buat beneran nguasain sesuatu itu ya dengan coba ngejelasin ke orang lain. Oh iya? Kok bisa gitu? Karena kita dipaksa. Dipaksa nyusun ulang informasinya, nyari cara paling gampang buat jelasin. Tanpa sadar, kita jadi nemu, oh, di sini nih saya belum terlalu paham. Jadi ngisi gap pengetahuan sendiri. Jadi nggak perlu nunggu jadi ahli dulu buat ngajar ya? Nggak perlu. Coba aja jelasin ide baru ke teman. Atau bahkan pakai teknik rubber duck debugging. Rubber duck, bebek karet, maksudnya? Ya, itu istilah di pemrograman. Intinya, jelasin masalah atau konsep ke benda mati, kayak bebek karet di meja. Proses menyederhanakan buat si bebek itu yang bikin kita makin paham. Kemampuan nyederhanain itu tanda udah nguasain. Wah, menarik banget ya. Oke, itu tadi soal keterampilan. Sekarang kita pindah ke pilar kedua, mengambil kepemilikan.
Autonomi. Ya, autonomi. Ini katanya akarnya dari self-determination theory. Bisa dijelasin dikit nggak? Teori ini kayaknya penting ya buat motivasi. Penting banget. Self-determination theory itu teori psikologi dasar. Intinya, kita sebagai manusia itu paling termotivasi, paling sejahtera kalau 3 kebutuhan psikologis dasar kita terpenuhi. Yaitu merasa kompeten, merasa terhubung sama orang lain, dan, nah ini dia, merasa otonom. Merasa bebas nentuin pilihan. Oke, jadi strategi di sini fokus ke aspek otonomi itu ya? Betul. Nah, gimana caranya kita bisa merasa lebih otonom? Apalagi kalau situasinya mungkin kerjaan gitu, terasa ngebatasin banget. Nah, ini dia. Salah satu strategi kunci yang muncul di catatan Anda itu menguasai proses. Ada contoh menarik tuh. Software developer VetaFish 16116. Dia ngotomatisasi tugas yang boring banget. Otomatisasi ya? Intinya gini, meskipun kita mungkin nggak bisa ngontrol situasi kerja secara keseluruhan, misalnya kebijakan perusahaan atau bos, tapi kita hampir selalu bisa nemuin cara buat ngontrol atau minimal memperbaiki proses kerja kita sendiri. Memiliki proses. Kedengarannya bagus. Tapi praktisnya gimana tuh? Kalau kerjaan udah ada SOP-nya, udah kaku. Selalu ada celah kok, sekecil apapun. Memiliki proses itu bisa berarti, misalnya, nyari tools baru yang lebih efisien, atau bikin template pribadi buat kerjaan rutin, atau ngatur ritme kerja sendiri sebisa mungkin dalam batasan yang ada. Oh, kayak ngatur jam fokus atau istirahat gitu ya? Bisa jadi, atau bahkan sesimpel nata ulang meja kerja atau desktop komputer, biar lebih enak. Intinya fokus ke apa yang bisa kita kendalikan dalam alur kerja kita sehari-hari. Itu udah nambah rasa otonomi. Oke, masuk akal. Nah, ini nih bagian yang menurut saya pribadi paling kena. Menguasai pola pikir. Ah iya, mindset mastery. Mengubah cara pandang dari saya harus lakuin ini, jadi saya memilih untuk melakukan ini. Gimana ini kerjanya? Kayak cuma main kata-kata aja nggak sih? Kelihatannya simple, tapi dampaknya dalam. Ingat kata Viktor Frankl? Yang mana tuh? Kebebasan terakhir manusia adalah memilih sikapnya dalam kondisi apapun. Ini bukan berarti kita nyangkal kalau ada kesulitan atau tugasnya emang berat ya. Terus? Tapi ini soal kita sadar bahwa selalu ada elemen pilihan sekecil apapun dalam respon kita. Coba deh, ganti bahasa internal kita. Dari, aduh saya harus meeting sama si X, jadi saya memilih untuk meeting sama si X karena ini bagian dari tanggung jawab saya. Atau saya memutuskan untuk. Jadi nyambungin ke nilai atau tujuan kita gitu ya? Persis. Biar tugas itu nggak terasa kayak beban dari luar aja, tapi ada kaitannya sama pilihan internal kita. Oke. Nah, terkait ngelola pola pikir ini, di catatan Anda juga nyinggung soal vampir energi. Ya, istilah yang cukup gamblang ya. Orang-orang yang isinya ngeluh terus bikin kita ikut lemes gitu. Apa hubungannya nih sama otonomi? Hubungannya erat banget. Ngelola vampir energi ini bagian dari ngambil kendali atas lingkungan emosional kita. Kalau kita mau pertahanin mindset proaktif, saya memilih, kita perlu jaga energi mental kita kan? Iya juga ya. Nah, strateginya ya pasang batasan, boundary setting. Misalnya, batasi waktu interaksi sama orang negatif, atau coba arahin obrolan ke solusi, bukan cuma ngeluh bareng. Terus kelilingi diri sama yang positif ya? Betul. Secara sadar, pilih siapa dan apa yang kita izinkan nguras energi kita. Itu juga bentuk otonomi loh. Otonomi atas energi kita. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, buat ngebangun rasa power atau kekuatan pribadi itu, ada 2 jalur utama yang saling dukung. Iya, Pertama, terus asah skill. Pakai sikap pikiran pemula tadi, sama manfaatin efek protege. Coba ngajar atau ngejelasin. betul. Kedua, ambil kepemilikan secara proaktif. Atas proses kerja kita, atas pola pikir kita, ganti harus jadi memilih, dan bahkan atas energi emosional kita. Dengan ngelola interaksi sama si vampir energi tadi. Tepat sekali. Semua alat praktis ini, Shoshin, ngajar untuk belajar, kuasai proses, ubah mindset, jaga energi, intinya sama, yaitu meningkatin rasa kontrol dan motivasi intrinsik kita dari dalam diri. Dan inilah fondasi produktivitas yang nggak cuma efektif, tapi juga, yaitu tadi, feel good, enak dijalanin, dan tahan lama. Sip. Nah, sebagai penutup nih, seperti biasa, satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita bisa memiliki atau ngontrol proses, bahkan saat kita nggak bisa sepenuhnya ngontrol situasinya, coba pikirin deh, di area mana lagi dalam hidup Anda,
Di luar kerjaan mungkin, Anda bisa terapin prinsip kontrol proaktif yang sama ini. Apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini, biar merasa sedikit lagi berdaya? Coba direnungkan.